warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan, nama saya Sri Andiani, CGB Angkatan ke-7 dari SDIT Muhammadiyah, Kota Bandar Lampung. Kali ini saya melaksanakan tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Kali ini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ferawati, guru kelas 2 SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, Bandar Lampung. Oke, baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama, waktunya dan Ibu. diberi kesempatan juga sebagai tugas saya juga untuk coaching rekan sama guru dalam praktek supervisi coaching untuk supervisi pendidikan. Baik, ini tugas saya dalam mengobservasi saat ini proses mengajar. Oke, ini sebenarnya ada kegiatan namanya praobservasi. Kita bincang-bincang sedikit ya Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya apa sih tujuannya kalau sekali observasi nantinya gimana nih? Saya diharapkan. Oke. Harapan saya setelah observasi, saya ingin tahu sejauh mana sih kemampuan saya dalam mengajar, dan tentunya saya perlu masukan nih guna untuk perbaikan dalam proses mengajar saya di dalam kelas. Saya ingin tahu bagaimana seharusnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Masya Allah, ini yang belum ikut program guru pembelajaran aja sudah termotivasi untuk belajar ya, bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian untuk masukan. Apalagi saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak juga banyak. Alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk terus menggali ilmu, terutama untuk bagaimana sih cara kita melakukan pembelajaran berpihak pada murid, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang seperti apa. Nah, baik Ibu, kita lanjutkan dulu ya. Rencananya ini kan observasi ya. Ini kapan nih bisa diobservasi? Insya Allah besok hari Selasa ya, tanggal 30 Mei ya, 30 Mei 2023 besok insya Allah. Sudah siapkan ini? Sudah siapkan. Oh iya, saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 2. Ini kebetulan pelajarannya tematik, Bu. Oh, tematik. Ya. Baik. Pas sekali ya. Terima kasih dari waktunya saya dipersilakan untuk mengobservasi. Baik, Bu, kalau boleh tahu apa tujuan pembelajarannya Pak Isam? Tujuan pembelajaran saya yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik itu dapat menganalisis penggunaan huruf kapital seperti nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang tepat. Itu yang pertama. Karena tadi pembelajarannya tematik ya, Bu ya. Di tematik itu apa aja, Bu? Di situ ada pelajaran. Tematik itu sebenarnya ada bahasa Indonesia, PKN, SBDP, PJOK, dan matematika. Cuma karena saya mengambil subtema 1 pembelajaran, jadi ada bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika saja. Bahasa Indonesia membahas apa ya? Kalau untuk bahasa Indonesianya membahas huruf kapital dan tanda baca titik pada akhir kalimat. Kalau untuk SBDP-nya itu membahas panjang pendek pola irama lagu. Untuk matematikanya itu membahas waktu, jam, begitu. Iya. Ini kelas 2 ya? Kelas 2. Iya, kelas 2 masih awal ya, jadi belajar tanda. Terus selanjutnya tujuan yang lain, Bu? Itu tadi yang pertama ya, Bu. Yang kedua, itu dengan kegiatan menganalisis kalimat sederhana, peserta didik dapat menyempurnakan teks dengan menggunakan huruf kapital seperti nama Tuhan tadi, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan tepat. Itu yang kedua. Saya lanjutkan. Yang ketiga, dengan kegiatan mendengarkan contoh lagu anak-anak yang ditampilkan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana dengan tepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan kegiatan mendengarkan lagu dan menguraikan tekanan kuat lemah pada lagu, peserta didik dapat menirukan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar jam yang ditampilkan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis satuan baku untuk mengukur waktu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Iya, itu matematika. Yang keenam, dengan kegiatan menganalisis satuan baku untuk mengukur waktu pada gambar jam, peserta didik dapat melengkapi tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Itu tujuan pembelajarannya. Iya, ada spesifik sekali ya. Baik, terus apa nih rencana area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti? Apa nih yang dikembangkan nih? Oh iya,
area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi dengan yang digabungkan dengan penerapan KSE. KSE sangat menarik itu ya, KSE-nya ya, sosial emosional ya. Iya Bu. Yang kedua itu penerapan budaya positif. Nah ini jadi PR kami juga, saya juga ya, bahwa kita memang harus budaya positif harus terapkan dimanapun ya, termasuk di pembelajaran tadi. Sangat menarik. Luar biasa. Terus ini Bu, strategi ya, strategi yang dipersiapkan apa nih? Strategi yang saya siapkan itu saya akan melakukan pemetaan gaya belajar siswa. Jadi siswa itu ya saya petakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Di sini saya akan mengkategorikan siswa itu menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga itu kinestetik. Jadi siswa itu saya petakan berdasarkan gaya belajar mereka itu. Iya, jadi 3 kelompok. Terus kemudian lalu saya menggunakan pendekatan apa ini? Pendekatan saintifik. Ya. Model pembelajarannya problem based learning. Wah, menarik ini. Kelas 2 ya. Iya, kelas 2 ini Bu. Masya Allah ya. Terus kemudian lalu dengan metode yang pertama itu berdiskusi. Oh, senang banget tuh anak-anaknya. Iya, itu apalagi anak-anak yang kinestetik nih Bu. Senang banget nih dengan diskusi. Iya, betul. Iya. Yang kedua itu tanya jawab. Oh iya. Ya, tanya jawab antara guru dan peserta didik. Kadang-kadang kita juga jawab bisa bertanya ya. Iya, benar. Kasih pertanyaan pemantik ya. Iya. Yang ketiga itu ceramah. Ya. Pertama yang audio ya. Yang audio ya, saya menjelaskan. Jadi luar biasa nih geraknya. Iya. Ada lagi Bu? Yang selanjutnya itu eksperimen dan yang terakhir itu penugasan. Eksperimen lebih senang lagi ya mereka. Iya. Oke. Baik Ibu, saya jadi penasaran untuk besok nih. saya juga sudah siap insyaallah. Itu luar biasa dengan ilmu yang Ibu dapatkan, bisa nanti juga termasuk jadi ilmu bahan masukan bagi saya juga. Kita saling komplain. Siap. Pengaturan baik. Dan besok Ibu insyaallah ya. Siap ya. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk dengan praobservasi kita yang berlancar besok. Agendanya berjalan lancar. Termasuk nanti besok izin juga untuk kita bersama-sama ketemu dengan perkajian praktik saja. Saya Bu Safitri Agustina di hari Rabu insyaallah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pegang kepala. Ada yang tidak memakai seragam lengkap hari ini? Sekarang kita mau melakukan teknik stop. Coba semuanya berdiri. Berdiri tegak. Ayo, Aflan belum berdiri tegak. Adrian, kalau Bu Guru bilang inhale, artinya tarik nafas dari hidung. Kalau Ibu bilang exhale, keluarkan melalui hidung. Oke. 1, 2, 3. Inhale. Exhale. Sekali lagi, inhale, exhale. Sekali lagi, nanti yang terakhir keluarkan dengan suara keras. Inhale, exhale. Ayo yang penting berikutnya elektrolit. Nah, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Kalau Ibu lagi ngajar, tidak boleh berisik, tidak boleh main, terus nggak boleh ngobrol, terus nggak boleh makan, betul. Ayo, terus kalau ke toilet harus iya, kalau lagi murojaah tidak boleh ke toilet. Sepakat sampai di sini? Sepakat, oke. Hari ini kita belajar teknik. Apa judulnya? Keselamatan di rumah perjalanan. Ada yang tahu huruf kapital itu apa? Huruf yang besar-besar. Ada lagi yang tahu? Selain huruf besar-besar. Betul. Jadi huruf kapital itu adalah huruf yang besar dan dipakai di awal kalimat. Masya Allah, benar. Coba sekarang Bu Vera tanya. Di sini ada kalimat apa bacaannya yang pertama? Huruf kapitalnya yang huruf apa? Kenapa Y itu pakai huruf kapital ya? Karena nama orang dan awal yang di sini. Ada berapa huruf kapitalnya? Ayo. Betul. Huruf apa aja? Masya Allah, itu adalah huruf kapital. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita bahasa Indonesianya penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan atau nama Allah. Yang kedua, nama orang. Yang ketiga, nama agama serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang tepat. Yang kedua, tekanan kuat SPDB seni budaya yang suka nyanyi-nyanyi. Itu tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana dengan tepat. Mendengarkan dan menirukan lagu pelangi-pelangi dengan irama yang tepat. Yang ketiga itu matematika. Mengukur waktu pada gambar jam melengkapi tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Ada yang sudah tahu jam? Wah, Masya Allah. Nanti kita hari ini akan belajar tentang jam. Oke. Bu Vera mau tanya. Mengenal penggunaan tanda titik. Ada yang tahu tanda titik itu apa? Tahu? Yang bentuknya gimana? Bentuknya titik. Jadi kalau satu kalimat itu tidak menggunakan tanda titik. Acak-acakan. Terus? Pada hari Minggu saya bermain ke pantai, saya langsung berenang
pendek. Jarum pendek yang ada di angka 5, jarum panjang ada di angka 11. Jadi Berapa jam berapa jadi? jam? Masya Allah, betul? Betul. Tepuk tangan. Pelangi, pelangi, Alangkah indahmu, merah kuning silam, di langit yang biru. melukisku agung. Gak ada suaranya. Siang pengerahan. Pelangi, pelangi. Ciptaan Tuhan. Dapatkan belajar hari ini. Yang pertama, Mengenal jam. mengenal jam. Yang kedua, mengenal huruf kata. Yang ketiga, mengenal tanda titik. Terus, mengenal panjang dan pendek lah. Lagu, Masya Allah, benar. Jadi, hari ini kita belajar tentang huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan untuk apa saja? Nama orang, ya, nama tempat, nama hari, dan nama bulan. Titik. Titik yang pertama digunakan untuk yang kedua, yang ketiga. Iya, yang kedua itu kita alat ukur waktu untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam dinding terdapat 3 jarum jam. Yang pertama jarum pendek menunjukkan satuan jam. Yang jarum panjang menunjukkan satuan menit. Jarum yang satunya yang gerak terus untuk satuan detik. Yang keempat bunyi beraturan disebut dengan nada. Yang kelima nada dibagi menjadi 2 yaitu apa sih? Panjang dan pendek, betul. Yang keenam, panjang pendek nada dapat dihitung dengan satuan hitungannya yaitu ketukan. Sekarang perhatikan di slide. Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan hari ini? Happy or sad? Happy or sad? Siapa saja yang happy? Masya Allah, semuanya happy ya. Tepuk tangan, clap your hands for us. Oke. Semua kegiatan tadi, apa yang kalian sukai, paling sukai? Yang mana? Berdiskusi, Masya Allah. Oke. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan insya Allah akan bernilai pahala di mata Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kenalkan, nama saya Sri Andiani, CGP Angkatan ke-7 dari SDIP Muhammadiyah Gunung Terang, Bandar Lampung. Kali ini saya akan coaching tentang supervisi akademik pasca observasi. Bersama saya Ibu Ferawati, SPDI, dan alhamdulillah sekarang hadir juga pengajar praktik saya Ibu Safitri Agustina, STMPD. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya Ibu. Oke, kali ini saya akan mulai coaching. Assalamualaikum, Vera. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Iya. luar biasa. Semangat hari ini dan selalu semangat. Ya, insya Allah. Oke. Baik, kita akan mengadakan ngobrol-ngobrol sedikit Siap. pasca observasi yang kemarin telah dilakukan Ibu. Baik, Bu. Apa nih harapan dari obrolan kita hari ini? Harapan saya sih Bu, setelah kita dari obrolan kita hari ini gitu ya, setelah kemarin Ibu supervisi saya di kelas, setelah observasi saya di kelas itu ada masukan untuk saya bagaimana
mengajar di dalam kelas begitu, sehingga nanti bisa saya perbaiki lagi ke depannya begitu. Peningkatan. Iya. Jadi harapan itu kita diskusi lah, Iya. kita sharing-sharing. Iya, Itu juga betul. banyak ilmu yang Iya. saya dapat dari observasi kemarin. Kita bisa berdiskusi ya, harapan kita untuk lebih perbaikan pengajaran lebih baik Kedepannya. lagi ya, ke depannya lebih baik. Kemarin ada tujuan pembelajaran. Menurut Ibu sudah tercapai belum tujuan pembelajaran? Menurut saya sih sudah ya Bu. Iya, sudah. Sudah ya. Kalau misalnya kita lihat penilaian nih dari ketercapaian itu dari skala 1 sampai 10 dari angka mana nih? Saya rasa sih Bu ya, kalau skala begitu itu dari 7 ke 8 mungkin ya. Berarti sudah hampir sempurna ya Bu ya. Jadi kalau untuk itu Ibu dalam mencapai indikator dari pembelajaran bank itu berhasil, Ibu menilainya dari mana? Saya melihat anak-anak di kelas itu sangat antusias, mereka semangat belajar, mereka terlihat sekali termotivasi begitu Bu. Saya lihat kemarin Iya. juga luar biasa riuh. Iya, kelas 2 kebetulan. Iya, betul kelas 2. Jadi semangat mereka, Iya. antusias mereka, apalagi tanya jawabnya ya. Iya, aktif sekali Insya Allah. Aktif sekali, baik. Jadi dari kita coba ini dari situ Iya. tidak semangatnya sesuai itu, jadi hasil ya. Iya. Sampai 7 dan 8 bukan sempurna. Kemudian kemarin kita bahas tentang arah pengembangan Iya. ya, dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kemarin kan Ibu menggunakan tentang pembelajaran diferensiasi, penerapan PSI dan budaya positif. budaya positif. Baiklah. Akhirnya sudah tercapai belum nih untuk pengembangan? Menurut saya sih itu sudah tercapai ya Bu ya. Dari pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan KSE ataupun budaya positif itu menurut saya sudah tercapai, dilihat dari bagaimana antusiasme dan motivasi anak-anak kemarin di dalam kelas. Jadi melaksanakan bidang pembelajaran kemarin. Kemarin itu saya mencoba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya. Jadi saya coba petakan anak-anak berdasarkan kebutuhan mereka. Kemarin itu berdasarkan gaya belajar mereka, audio, visual, dan kinestetik. Jadi itu saya merasa itu praktik yang saya lakukan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Jadi terasa ya Bu ya. Iya. Jadi paham mana yang anaknya gaya belajarnya Iya, visual, iya. kemudian Ibu juga tahu mana yang kinestetik. Terus kemarin juga saya lihat di semester kemarin banyak yang kinestetik ya. Oh iya, banyak sekali Bergerak. Bu. Hampir sebagian besar. Oke, luar biasa. Oke, nih menurut Ibu apa nih yang rencana yang akan ditingkatkan lagi, ada pengembangan apa lagi nih? Yang ingin ditingkatkan lagi itu saya ingin yang di budaya positif mungkin ya Bu ya, karena di situ saya melihat ada anak-anak yang sudah mulai bisa menerapkan itu. Misalnya mereka mau izin nih sesuai kesepakatan di awal, mereka izin keluar itu izin mau ke toilet itu mereka izin dulu pada guru, tidak langsung keluar kelas gitu. Dan juga ada yang misalnya ada satu anak yang tidak memperhatikan dengan baik, yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, itu sudah dinasihati sama temannya yang lain, tapi itu belum semua murid memiliki kesadaran itu. Makanya saya rasa itu yang ingin saya kembangkan lagi, bagaimana semua siswa di dalam kelas itu, kebetulan saya 27 anak, itu 27-nya itu mereka memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya positif tersebut. Oke, selama ini ketika penerapan kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentunya ada hambatan. Ibu rasa ada hambatannya apa yang jadi masalah? Saya itu kemarin saya lebih condong itu yang saya rasakan hambatannya di keaktifan anak saat berdiskusi. Mungkin Bu Ani juga melihat ya kemarin ya. Saya membagi anak-anak itu menjadi 3 kelompok, yang mana satu kelompoknya 9 orang. 9. Ini kelompok besar ya Bu ya. Jadi saya melihat tidak semua anak itu aktif. Ada dari 9 orang itu 1 ataupun 2 anak itu mereka agak sedikit pasif lah ya. Mereka ikut serta tapi tidak seaktif teman-temannya yang lain. Mungkin itu sih hambatannya kemarin, sehingga tidak semua anak itu berkontribusi seperti anak-anak diskusi yang aktifnya. aktif, ada yang enggak. Jadi ada sebagian anak yang mungkin diam gitu ya. Tidak sebagian ya. Sebagian kecil ya. Tapi itu jadi hal yang catatan penting. Iya, betul. Nah, kalau untuk menghadapi hambatan ini, itu ada solusinya apa nih? Mungkin untuk kedepannya saya bisa lebih
aware lagi untuk ke anak-anak itu supaya saya membuat kelompoknya lebih kecil saja mungkin ya Bu ya. Mungkin beranggotakan 4 atau mungkin 5 orang lah maksimal, sehingga semua anak-anak itu bisa ikut kontribusi aktif nih dalam kelompok tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Bu Ani melihat kemarin ada anak yang benar-benar pendiam ya Bu. Iya, betul betul Ada anak yang benar-benar pendiam, itu sudah dipancing nih, tapi masih ya. udah mulai, Udah tapi mulai. tidak seantusias teman-teman yang lain. Mungkin untuk solusi kedepannya ketika sesi tanya jawab itu saya lebih sering gitu ya, lebih Condong. sering lebih condong Condong. kepada mereka, sehingga mereka bisa Pancing. iya, karena yang lain itu terkadang nggak perlu dipancing, Oke. mereka sudah terpancing. Oh iya. Nah, kalau yang biasa. pendiam sekali ini mungkin akan sering banyak pancingan-pancingan di sesi tanya Luar jawab. biasa, berarti banyak ilmu yang saya dapat dari tentang bagaimana mancing anak untuk beraktif itu rencana. Nah, terkait rencana nih, rencana tindak lanjut ya, kan ada pengembangan tadi pembelajaran berdiferensiasi kan ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan selain yang Ibu tadi tentang aktifkan anak, terus apa lagi yang akan Ibu rencananya mau ngapain? Rencana saya Bu, saya ingin menurut saya ya Bu ya, ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat sangat baik, sangat bagus karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, rencana saya kedepannya saya ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, metode ini, pembelajaran diferensiasi ini untuk di kelas, sehingga saya bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Oke, jadi pengembangan minat bakat itu dapat tersalurkan ya, terus menjadi tantangan nih bagi guru ya. Nah, siapa ini rencana yang mau dilibatkan dalam penerapan pembelajaran? Nggak cuma Ibu saja dong, ya bisa berbagi dengan lain. Siapa yang akan dilibatkan pembelajaran? Tentunya teman ya Bu ya, teman sejauh. Mungkin Bu Ani. Oh iya, siap. Atau nanti di kelas juga saya kan ada 2 guru. Oh iya, benar. Terus saya guru kelas, ada guru praktisnya mungkin beliau juga, dan ada guru-guru yang lain yang ada di seluruh kita. Siap berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Kemudian kapan nih mulai Mbak diterapkannya? Karena ini adalah sesuatu yang baik, kan tidak baik ya Bu kalau sesuatu yang baik ditunda-tunda. Jadi rasanya sih segera mungkin. Oke, segera mungkin ya untuk pelaksanaan. Mudah-mudahan nih harapan kita juga lancar gitu ya, pembelajaran itu semua guru sudah menerapkan itu kan sesuai dengan IKN ya. Masih kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian kita juga berharap nih cerita selanjutnya nanti boleh berbagi ilmunya, boleh berbagi pengalamannya nanti. Saya tunggu ya, nanti ya kita kasih kita buat agenda lagi ngobrol-ngobrol santai. Baik, mungkin itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya. Kemarin juga dikasih kesempatan untuk mengsupervisi. Terima kasih dan bahagia juga. Perasaan Ibu gimana rasanya setelah ngobrol ini? Bahagia ya tentunya. Saya sangat happy sekali nih gitu. Ada masukan-masukan, saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya miliki sedikit gitu. Karena dikembangkan, insya Allah ya bermanfaat, barokah itu. Ya, amin. Dan tentu saya juga mendapatkan banyak masukan-masukan dari terima kasih. Baik, demikian percakapan coaching untuk pasca observasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.